Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Pak Andri Saputra. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran para siswa dan siswi di sekolah ini. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, hadir semua. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita memulai dengan agar semangat, kita memulai dengan yel-yel agar semangat. Namanya tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat, begitu ya contohnya ya. Saya ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semuanya semangat ya. Baik anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia IPA IPS dengan tema lingkungan sekitar. Kompetensi yang akan disampaikan nantinya dari mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu agar dapat memahami teks sederhana mengenai lingkungan sekitar. Kemudian mata kuliah IPA mengidentifikasi sumber daya alam lingkungan sekitar. Kemudian IPS mengenal keragaman lingkungan dan peran manusia dalam melestarikannya. Kompetensi dasar. Mata kuliah Bahasa Indonesia menyebutkan informasi penting dari teks tentang lingkungan. Kemudian mata pelajaran IPA mengenali sumber daya alam dan manfaatnya bagi manusia. Kemudian mata pelajaran IPS menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Indikator yang dicapai, siswa dapat menjelaskan fungsi dan manfaat sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam dan cara pemanfaatannya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan lingkungan. Pokok materi yang dibahas pada kali ini, lingkungan sekitar dan sumber daya alam. Kedua, fungsi dan manfaat sumber daya alam. Dan yang ketiga, cara melestarikan lingkungan. Media belajar. Media dan sumber belajar. Media, gambar lingkungan sekitar dan lembar kerja peserta didik. Sumber belajar, artikel sederhana tentang lingkungan. Metode belajar, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Baik anak-anak, siapa di sini yang tahu sumber daya alam dan lingkungan? Ya, saya jelaskan ya. Sumber daya alam adalah sesuatu yang hidup di alam dan mempunyai bagian-bagiannya. Contohnya, sumber daya alam, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya yang hidup di alam. Kemudian lingkungan, siapa yang tahu dengan lingkungan? Saya jelaskan ya, lingkungan adalah sebuah
ruang yang dapat menempatkan sesuatu di dalamnya. Contohnya di sini ya, lingkungan sekolah, lingkungan sebagainya. Begitu ya. Kemudian sumber daya alam air, udara, tumbuhan. Siapa yang tahu? Ya, air adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Kegunaan air banyak untuk mencuci, ya, apalagi untuk minum, ya, untuk kegiatan sehari-hari, ya, begitu. Kemudian udara berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsinya banyak ya. Ya, fungsinya antara lain untuk bernafas. Kemudian tumbuhan, apa fungsi tumbuhan? Ya, fungsi tumbuhan sebagai fotosintesis. Tumbuhan juga sebagai makanan untuk manusia, untuk bertahan hidup, dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan sekitar sini? Ya, seperti tadi ya, tanah, air, tumbuhan ya. Ya, begitu. Bagaimana melestarikan lingkungan? Ya, melestarikan lingkungan seperti apa contohnya? Coba sebutkan satu-satu ya. Ya, contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, membuang sampah. Menghijaukan kembali tumbuhan seperti reboisasi, menjaga lingkungan agar tidak tercemar, tidak membuang sampah, menjaga lingkungan, seperti itu. Adakah yang tahu gambar ini? Ya. Hewan apakah ini? Ya, sapi. Sapi adalah termasuk makhluk hidup yang hidupnya di alam dan di darat. Kemudian ini tumbuhan apa? Ada yang tahu? Ya, kalau disentuh dia akan menguncup atau menutup. Yang sebelumnya terbuka, kalau disentuh akan menutup. Ya, tumbuhan putri malu. Ini adalah contoh tumbuhan yang hidup di alam. Ini termasuk makhluk hidup, ya, seperti sapi tadi. Kemudian ini apa? Yang digunakan untuk mencuci, untuk minum, untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah air. Air berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh juga ini contoh lingkungan alam sekitar, sumber daya alam sekitar yang tidak terpisahkan dari manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya tadi ya, hewan, tumbuhan, seperti air, tidak terpisahkan satu sama lain. Dan ini gambar apa? Ya, ini adalah tanah. Tanah berperan penting sebagai kebutuhan manusia. Tanah di sini sebagai penopang tumbuhan, tempat tinggal manusia dan sebagainya. Ini juga termasuk
lingkungan alam atau lingkungan sekitar yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Anak-anak, itulah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak nanti selanjutnya akan mengerjakan tes latihan, ya, agar dapat memahami apa tadi pelajaran yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak, selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih.